Diskriminasi pendidikan masih terjadi di Indonesia. Seorang anak berinisial ASS, siswi SMP Budi Utomo Depok, Jawa Barat, mengaku diusir dari sekolah karena sebelumnya menjadi korban pelecehan seksual. Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat selama periode Januari sampai Oktober 2012 ada 21 kasus pelecehan seksual terhadap anak. Dari 21 kasus, hampir semua korban mendapatkan diskriminasi pendidikan. Seperti yang dilaporkan reporter Tempo TV Mahfud Effendi berikut ini. Sudah sejak beberapa hari, ASS 14 tahun tidak lagi pergi ke sekolah. Sikap pengajar di Sekolah Menengah Pertama Budi Utomo, Depok, Jawa Barat membuatnya enggan untuk pergi belajar di sekolah. ASS mengaku mendapat perlakuan diskriminatif dari oknum pengajar karena dirinya korban pemerkosaan. Pelajar kelas 9 ini mengaku trauma belajar di sekolah tersebut. ASS mengaku mendapat perlakuan diskriminasi dari oknum pengajar karena dirinya korban pemerkosaan. Pelajar kelas 9 ini mengaku trauma belajar di sekolah tersebut. Udah gimana sih, udah sakit hati gitu, kayak gitu. Ya, makan tadinya sih emang pengen mau sekolah, masih sekolah di situ, tapi gara-gara denger itu udah nggak mau sekolah lagi. Pertengahan November 2012, ASS diculik dan diperkosa orang yang dikenalnya melalui Facebook. ASS ditemukan seminggu kemudian. Akibat kasus yang dialaminya, ASS mengaku diusir dari sekolah. Pas upacara ke dalam kelas, disuruh sama guru PLH gitu turun bawa peralatan sama tasnya. Pas turun ketemu sama mama sambil nangis. Terus sama mama ngomong sama Bu Lia, habis dari situ pulang. Dari surat keterangan yang dikeluarkan pihak sekolah, ASS dilarang mengikuti kegiatan belajar untuk sementara oleh pihak sekolah. ASS dinilai telah melanggar tata tertib sekolah. Sikap sekolah tersebut dipertanyakan orang tua ASS. Rauden Gultom, ibunda ASS, merasa kecewa dengan sikap sekolah Budi Utomo. Saya nggak terima panggil satu kedua, satu aja nggak pernah suratnya datang, kok langsung kedua gitu, skorsing gitu kan. Terus kedua ini kelakuan pelanggaran tata tertib sekolah. Dia tidak melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. Oke lah, tidak hadiran, memang benar dia tidak hadir gitu. Itu doang saya keberatan dengan kata-kata ini gitu loh. Lia Maimunah, wali kelas ASS, mengaku masalah ASS telah selesai. ASS tak lagi diskorsing. Menurut Lia, pihak sekolah akan menjamin kenyamanan ASS selama belajar. Coba dibuat surat pernyataan untuk bahwa ketenangan Angel secara psikologis ditanggung oleh sekolah untuk bisa belajar bersama kembali seperti semula. Karena ini kan minggu UTS. Kalau memang dia sudah siap, nanti saya sebagai wali kelas mendampingi untuk Angel bisa ikut. Meski telah mengizinkan ASS mengikuti kegiatan belajar, Sekolah Budi Utomo dinilai telah melanggar hak asasi ASS. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak, sekolah telah melanggar hak untuk mendapatkan pendidikan. Melarang untuk sekolah memutus hubungan sekolah itu sudah pelanggaran hak asasi atas pendidikan. Itu melanggar pasal 49 karena dia diminta untuk tidak sekolah dan sudah menghukum bahwa dia pelaku. Kasus diskriminasi pendidikan terhadap ASS bukanlah yang pertama. Dari 21 laporan korban pelecehan seksual selama periode Januari hingga Oktober 2012, hampir semua mendapat diskriminasi pendidikan. Menurut Aris Merdeka Sirait, diskriminasi pendidikan terjadi karena adanya stigma bagi anak-anak korban pelecehan seksual. Dan semua sekolah menghukum. Seolah-olah orang yang mengalami kekerasan seksual, seolah-olah itu maunya korban gitu loh. Image-nya masyarakat kan begitu. Kalau ada korban perkosaan misalnya, apakah dia anak atau orang dewasa, selalu kan pikirannya bahwa kita itu mau diperkosa gitu loh. Itu yang harus diubah image-nya itu. Nah itu yang terjadi di sekolah Budi Utomo itu. Sementara itu, juru bicara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ibnu Hamad, menilai sekolah punya hak menindak anak didiknya. Hukuman bisa diberikan sekolah untuk menegakkan disiplin bagi siswa yang dinilai melanggar aturan sekolah. Yang berhak menilai peserta didik adalah pihak sekolah, dalam hal ini guru dan dewan guru ya, mulai dari kepala sekolah dengan para gurunya. Kalau menganggap bahwa dewan guru di situ
bermaksud menilai ya tidak ada salahnya untuk menilai gitu. Yang tidak boleh terjadi adalah anak ini kalau benar-benar jadi korban dan tidak punya jejak rekam yang menunjukkan ke arah sebuah kasus gitu, tiba-tiba divonis di akhir, itu yang tidak boleh. Mediasi antara keluarga dan sekolah telah sepakat untuk menerima ASS kembali ke sekolah. Namun ASS yang bercita-cita sebagai dokter ini masih enggan masuk sekolah sebelum pihak sekolah meminta maaf. Udah malu lah, kecuali dibersihin lagi namanya gitu, minta maaf. Laporan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Asia Calling. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Kami undur diri dan sampai jumpa pada Asia Calling berikutnya. Asia Calling, your window on Asia.